Saya mencoba melihat gini, manusia itu punya daya lenting. Jadi kalau dia jatuh, dia bisa bangkit kembali. Jatuh, dia bisa bangkit kembali. Nah, tiap orang kemampuan untuk bangkit kembalinya itu beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang kemungkinan ada begitu dorongan untuk bisa bangkitnya cepat, itu akan kemudian berusaha untuk oke, sekarang saya dalam posisi ini, apa yang saya mesti lakukan? Seperti itu. Tapi ada yang juga enggak. Nah, ini tergantung nih. Kalau dilihat kayaknya bertubi-tubi tapi bisa survive itu tadi, ya alhamdulillah berarti dia punya kemampuan untuk bangkit dari suatu keterpurukan itu bisa lebih cepat. Nah, apa yang bisa menyebabkan seseorang bisa bangkit itu macam-macam. Contoh misalnya kalau punya anak, kita kepikiran anak kita, gimana caranya supaya anak kita tetap bahagia, tetap pada on track, tetap segala sesuatu seperti apa yang ada sedia kala, maka kita bangkit pasti bisa juga. Bisa juga karena memotivasinya adalah saya harus move on, harus kemudian bangkit kembali, nggak bisa seperti ini aja, banyak orang ditanggung saya, misalnya juga itu bisa juga bangkit. Jadi banyak hal bisa membuat orang bangkit dari suatu keterpurukan, dan itu menurut saya sangat baik kalau bisa dilakukan oleh seseorang. Namun memang gini, cara orang mempersepsikan suatu masalah dalam kehidupannya sehingga dia bisa jadi terpuruk itu beda-beda juga. Karena ada orang yang misalnya masalahnya sama nih tentang hal tertentu, di orang pertama dengan orang kedua ada perbedaan persepsi sehingga yang satu terpuruk, yang satu pikir ini nggak usah sampai terpuruk, ini menurut saya ini bagian dari kehidupan aja, bisa tetap aja berjalan hidupnya. Jadi cara menanggapi masalahnya berbeda, cara bangkitnya juga berbeda. Nah itu menurut saya yang kemudian membuat tiap orang jangan disamakan, sehingga kalau kita menganalisis orang jangan pakai persepsi kita. Saya kalau kayak gitu sih mah nggak mungkin saya bangkit cepat gini, atau saya kalau kayak gitu sih saya nggak akan sampai terpuruk-puruk banget, tuh sesuatu yang biasa dalam kehidupan. Nggak bisa melakukan hal itu seperti membandingkannya dengan diri kita sendiri gitu. Oke, banyak juga pasangan bercerai dan terjebak dalam co-parenting ya, yang konfliktual. Mungkin bagaimana dampaknya terhadap anak belum ketika salah satu orang tuanya berupaya membangun komunikasi langsung, namun dihadapkan pada pengalihan ke pengacara. Ya kan begini, kalau mau co-parenting berarti keduanya harus membuka pintu untuk bisa berkomunikasi dengan baik, komunikasi yang efektif, yang tidak kemudian membuat suatu permasalahan yang kecil kemudian jadi besar atau kemudian tambah besar. Jadi artinya kalau misalnya kita mau co-parenting itu, kalau jangan jalan keluarnya adalah ke meja hijau, itu bisa saja kemudian jadinya jatuhnya nanti berbeda, karena anak itu bukan barang. Saya sekali lagi bilang, anak itu manusia, harus ditanya. Kalau misalnya mau co-parenting harusnya tanya, kamu sekarang hari ini mau kemana nak? Oh mau ke mall. Aku kalau ke mall maunya sama ibu. Ya boleh dong, walaupun dia lagi tempat ayah. Atau kebalikannya, lagi di tempat ibu tapi dia bilang, aku sekarang mau main bola enakan sama ayah, nggak enak sama ibu. Boleh dong, kan ini anak mau punya kehendak. Karena dalam perceraian itu yang paling berat, yang paling menanggung beban itu adalah anak. Makanya harus diutamakan kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan anak. Caranya gimana? Tanyakan sama dia, maunya bagaimana juga. Kalau dia jadi barang, dia itu akan diperebutkan. Kamu dapat sekian hari, lalu kemudian ketok palu. Tetapi kalau kita mengutamakan anak, kita pasti akan tanya kepada anak itu, maunya gimana dek, adik maunya gimana, yang enak untuk adik seperti apa. Dan ego orang tua jadi diperkecil kalau menurut saya seperti itu. Kalau tidak jalan komunikasinya, harus dibuka jalannya. Nggak bisa kemudian kita minta ke dunia luar, media sosial dan sebagainya, malah nggak ada jalannya. Tapi kalau kita punya masalah dalam hal ini, omongin berdua, cari sampai titik tengah itu ketemu. Menurut saya seperti itu. Tapi untuk psikologis anak yang terbaik gitu dengan hanya peran dari ibu tunggal itu bisa maksimal gak sih Bu?
Yang bagus kalau udah bercerai itu memang co-parenting. Tapi co-parenting yang seperti apa? Kalau di dalam katakan co-parenting tapi dua-duanya ribut melulu, rebutan terus, saling menjelekkan di media sosial, itu pasti nggak baik untuk anak. Karena ingat jejak digital kan nggak bisa dihapus, sehingga kalau kita kemudian memaksakan kehendak kita untuk kemudian mengatakan kita maunya begini tapi nggak dapat, terus kita omongin di luar, terus itu akan berdampak negatif untuk anaknya menurut saya. Justru karena dia itu sudah menanggung beban yang paling berat, kita harus mengutamakan dia, jangan membebani lagi dengan hal-hal lain. Kalau masa sih kita mau merebutkan anak hanya untuk memperjelas ego kita bahwa kita dapat nih hak kita sekarang gitu. Terus anaknya menderita, mau seperti itu orang tua. Harusnya kan dibicarakan. Dan kalau untuk pembicaraan ini saya pikir harusnya tidak perlu adanya pengacara atau apa, tetapi dari hati ke hati. Kan artinya kan dia sebagai public figure ya, mereka berdua, dan anak juga turut ke sorot ya Bun ya, dan mungkin saja jadi sasaran publik juga kan anak-anak Bun. Dari sudut pandang psikolog itu efek psikologis jangka panjangnya itu seperti apa sih Bun? Mungkin di lingkungan anak-anak. Saya nggak tahu, mungkin aja sekarang juga udah ada banyak yang bertanya, mungkin di teman-temannya, kenapa sih bapak kamu nggak ada ya, atau ibu kamu nggak ada ya, terus kemudian mungkin kan suka ada yang jahil di sekolah, orang tuanya siapa atau pengasuhnya siapa, kemudian bertanya-tanya. Menurut saya dampak ke anak pasti ada, dan nanti kalau anak ditanya sama orang-orang dari luar belum tentu dia mampu menjawab. Kenapa sih kok sampai cerai ibu bapak kamu, kan dia nggak tahu jawabannya. Ngapa sih kok kamu kok jadi pindah rumah, padahal kan kamu rumahnya tadinya udah dekat di sini, kan dia nggak tahu alasannya apa. Jadi ini pasti akan menjadi jejak digital yang tidak akan dilupakan, dan bahkan anak dari sekarang bisa lihat, nanti pun bisa lihat, dan banyak orang yang bisa ngelihat hal tersebut. Langkah konkret yang bisa dilakukan Sarwendah nih yang sebagai ibu tunggal, ya mungkin untuk membangun benteng mental anak-anaknya agar tidak mudah terguncang gitu. Satu, tidak boleh membuat anak benci kepada siapapun, terutama bapaknya. Ya, bapaknya juga, ibadah dari bapak juga nggak boleh membuat anak membenci ibunya juga. Karena mau nggak mau semua orang tuanya itu adalah orang tuanya anak ini. Tidak ada bekas orang tua, bekas suami ada, bekas istri ada. Tapi kalau orang tua itu tetap aja orang tua kita, sehingga bangun kebaikan-kebaikan yang bisa diingat oleh anak. Kemudian jadikan anak ini tidak sebagai pelampiasan marah kita. Karena kita marah sama bekas pasangan kita lampiaskan ke anak, kita marah-marahnya ke dia, bilang sama bapakmu itu gitu, atau kebalikannya bilang sama ibumu begitu. Nah, itu yang akan membebani anak-anak, bisa jadi pembohong karena takut dimarahin di sana, takut dimarahin di sini. Jadi dia cenderung untuk menutupi semuanya yang belum tentu baik dan sehat untuk anak ini. Oke, lalu Sarwendah kan mengaku memilih membatasi baca medsos untuk katanya menjaga stabilitas emosionalnya Bun. Mungkin itu strategi avoidance ini apa tergolong mekanisme coping yang sehat untuk jangka panjang atau seperti apa Bun? Menurut saya kalau kita lagi pusing, bingung, lebih baik semua matikan. Ya. Dan nggak usah juga mengupdate atau apapun gitu, supaya orang juga nggak nambah. Karena gini, orang yang menghujat, orang yang pro juga itu kan berjalan dari persepsi mereka masing-masing. Ada masalah dilihat, ada di medsos suatu statement tertentu atau video tertentu, lalu mereka berpersepsi sehingga mereka memberikan satu tanggapan. Padahal mereka tuh nggak ada di kemelut ini. Mereka nggak tahu secara jelas apa yang terjadi antara si bapak dan si ibu ini. Menurut saya mereka itu sebetulnya juga terlalu ikut-ikutan masuk ke dalam situasi orang lain. Makanya untuk itu, supaya kalau kita mentalnya nggak kuat untuk mengatakan itu kan kata mereka ini, saya nggak peduli, yang penting saya tahu yang benar apa. Kalau nggak bisa seperti itu, nggak usah dibuka, blok aja semua, freeze semua. Termasuk kita juga nggak mengupload apapun.
beresin aja masalah ini dulu, buka satu komunikasi channel dengan si bekas suami atau bekas istri ini untuk ngobrol mengenai tentang apa yang jadi masalah ini, apa keberatannya dan sebagainya. Cari titik tengah, ditulis, selalu mengutamakan yang paling tinggi adalah skala prioritasnya adalah tentang anak. Bagaimana anak ini supaya bisa bahagia, bisa nyaman, dan bisa survive dalam situasi yang gak jelas ini gitu. Oke. Lalu